Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mau sekedar sharing informasi. Tadi saya baru saja mengikuti sebuah diskusi yang ada di live TikTok. Ya, tapi sebenarnya saya merasa itu bukan diskusi sih, karena kita yang berbicara itu tidak diberikan kesempatan untuk menjelaskan yang menjadi pemahaman kita, ya, karena diskusi itu karena diskusi lintas agama gitu kan, ada pembicaraan lintas agama. Ya, ini yang di atas ini, akunnya yang ini, ya. Di situ saya coba masuk ya, karena penasaran juga. Saya masuk, ya, ternyata ketika saya mencoba untuk memberikan sebuah kritikan yang mana di salah satu terjemahan yang dia kutip itu sebenarnya bukan terjemahan dari Kementerian Agama, tapi murni untuk terjemahan itu yang dia buat sendiri, dan kesalahannya itu terletak pada itu yang paling terakhir. Ya, ini kan surah Al-Ahzab ayat yang ke-40. Di situ terjemahan yang terakhir, tetapi dia adalah seorang nabi. Seharusnya di situ kan seorang rasul, ya, utusan Allah, tapi dia ya, dia tulis nabi. Ya, tapi dia tetap menulis ini di debatnya ini. Nah, saya masuk. Mulailah dia memberikan pertanyaan ke saya. Ya, ayat ini siapa yang berkata? Ya, jelas kita umat Islam yang ada di situ kan mengatakan yang berfirman di sini Allah, disampaikan kepada perantaranya, yaitu malaikat Jibril. Kemudian disampaikanlah malaikat Jibril ini kepada Nabi Muhammad, dan tentu Nabi Muhammad ini menyampaikan kepada umatnya. Terus adminnya ini, hostnya ini langsung memotong, ya, langsung memotong. Apa berarti Muhammad ini bapaknya Jibril gitu kan? Loh, ini kan aneh gitu kan, pertanyaannya dengan apa yang dia potong tadi. Ya, dia tanya siapa yang mengatakannya, kan itu kita menjawabkan sesuai dengan apa yang sudah menjadi pemahaman kita terhadap tentang firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad lewat perantara malaikat Jibril. Itu yang rata-rata semua umat Islam yang gabung di sini itu jawab seperti itu, gitu kan. Nah, tapi ketika saya pada saat itu mencoba untuk menjelaskan secara detail, tapi dia tidak izinkan. Ya, maka dari sini saya berpikir, oh, ini bukan diskusi namanya ini. Ya, ini bukan diskusi, dia hanya sekedar mencari celah untuk membuat bingung daripada umat Islam. Yang pertama, bingung dari terjemahan yang dia tulis, ya, kemudian dia membuat bingung orang yang dia tanya. Dia maunya bertanya, kita menjawab, tapi kita tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan, ya, pemahaman kita tentang surah Al-Ahzab ayat yang ke-40 itu. Ya, dia aneh loh pertanyaannya, masa tanya siapa yang mengatakan, kan kita sudah jawab kan, diturun kepada Nabi Muhammad. Terus dia buat pertanyaan yang membingungkan. Berarti Muhammad ini bapaknya Jibril loh. Kok bapaknya Jibril sejak, iya. Kemudian dia bilang tadi lah, itu tadi ya, Anda bilang seperti itu, ya, bahasanya kau bilang seperti itu, ya, padahal di situ saya tidak pernah bilang bapak, gitu kan. Itu artinya ini bisa dikata hanya sekedar untuk mencari celah daripada umat Islam kita yang awam, yang mana mereka tidak terlalu paham tentang agama Islam, sehingga dijadikanlah lucu-lucuan di dalamnya, ya, dijadikanlah lucu-lucuan di dalamnya, sehingga ya begitulah, saling ejek, saling caci maki. Memang hostnya ini secara tutur bahasa ataupun redaksi bahasa memang tidak ada kata umpatan, tapi dari sisi tendensi atau naik turunnya nada ucapan yang dia ucapkan itu sudah bisa dikata sudah memberikan sebuah perendahan terhadap umat Islam yang agak bingung dengan pertanyaan dari Mas ini yang live ini. Ya, jadi seperti itu. Jadi umat Islam yang sering hadir ikut seperti ini itu sudahi saja, ya.
Ya apalagi kita ini orang yang basicnya itu tidak kuat dalam ilmu syar'i, ilmu agama Islam, agama kita, maka hendaknya kita menahan diri. Ya, karena ini saya pikir ini hanya oknum, tidak tahu dia pendeta atau siapa. Yang jelasnya sudahi ya umat Islam, sudahi ikut-ikut yang tes-tes begini. Ini dia tulis tes logikamu, ya. Bagaimana kita jawab sesuai dengan pemahaman kita, tapi dia tidak mau. Ya akhirnya dia bolak-balik ya pertanyaannya. Ya, dia mau Muhammad ini adalah bapaknya Jibril lah. Bagaimana itu kan pemahaman dia mungkin ya. Tapi kalau kita mau lihat daripada maksud daripada ayat ini, bahwasanya Allah berfirman, disampaikan kepada Jibril. Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini menyampaikan kepada kepada sahabat-sahabatnya. Disinilah saya mau menjelaskan maksud daripada bapak di sini itu siapa. Ya, karena ini kan ayat ini kan diturunkan yang berkaitan tentang anak angkatnya yaitu Zaid bin Harithah, di mana di situ Nabi Muhammad menikahi mantan istrinya, begitu kan? Jadi Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang laki-laki, ya. Ya, Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang laki-laki. Seorang yang dimaksud di sini adalah Zaid bin Harithah, ya. Zaid bin Harithah yang dimaksud, ya. Kan memang Zaid bin Harithah adalah anak angkat tapi bukan ya anak kandung. Maka benarlah ayat mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu bukanlah bapak asli, bapak kandung daripada Zaid bin Harithah, ya seperti itu kan. Ya, seperti itu. Jadi justru malah hostnya ini mengatakan bahwa ya Muhammad itu bapaknya Jibril. Loh, kenapa bisa langsung pertanyaan seperti itu kan? Ya, justru malah menyudutkan ketika umat Islam itu sudah agak linglung, mungkin bingung dengan pertanyaannya. Nah, kemudian dia menyerang bahwasanya kita tidak paham terhadap ayat ini, pemahaman kita tentang ini. Padahal itu simpel sekali. Tentang Allah berfirman, ya disampaikan kepada Jibril, Jibril menyampaikannya kepada Nabi Muhammad. Sebenarnya sesepel itu karena dia bertanya siapa yang berkata ini. Tapi ketika di akhir itu dia langsung memotong, ya Jibril itu Muhammad itu berarti bapaknya Jibril. Ya, pada saat itu yang menjawab jelas mengatakan bukan. Di situ langsung dia potong lagi. Dia potong langsung dia bilang, aduh ini bagaimana nih logikanya ini. Iya. Bingung dengan ayatnya sendiri. Akhirnya itu jadilah bahan celaan. Jadi saya lihat itu komentar-komentarnya tadi itu penuh dengan penuh dengan umpatan lah gitu ya. Ya meskipun secara bahasa mungkin belum terlalu kasar, tapi itu yang membuat banyak ya tadi itu. Kayaknya mungkin rata-rata non muslim itu yang saksikan seperti ini. Nah, ini yang sebenarnya yang mematahkan daripada usaha-usaha para pemuka tokoh agama yang berusaha untuk menebarkan toleransi antar umat beragama, tapi sebenarnya dirusak dengan orang-orang yang seperti ini. Sebenarnya yang seperti ini banyak juga ya. Iya, dari kalangan umat Islam juga membuat live TikTok seperti ini juga. Ya, tapi artinya lebih fair. Kalau ini mah enggak terlalu enggak fair dia. Karena tidak memberikan kesempatan kepada si yang ditanya untuk menjelaskan lebih rinci terkait masalah ini. Saya mencoba untuk menjelaskan secara rinci, tapi dia tidak izinkan. Dia potong terus. Pada akhirnya dia, ya saya ngotot tadi tuh, saya bicara terus, dia suruh berhenti tapi saya bicara terus, langsung dia matikan. Itu artinya sudah menjadi indikasi bahwasanya ini bukan diskusi, dia hanya mau bertanya yang sesuai dengan keinginannya. Kalau tidak sesuai dengan keinginannya maka kita dicerca. Artinya ya harus pemahaman dia begitu kan. Artinya untuk apa diskusi kalau seperti itu? Ya bukan untuk mencari sebuah titik temu, tapi hanya untuk saya ingin bisa mengungguli dia begitu kan. Jadi ini hati-hati kaum muslimin ya, hati-hati umat Islam. Ya kalau dapat live TikTok seperti ini jangan diikuti. Jangan sekali-kali untuk diikuti karena bahaya sekali. Ya itu justru malah mencederai kita sebagai umat Islam. Ya sekali kita dapat
dibilangi bodoh, dibilangi ini, dibilangi itu, justru malah kita sakit hati dan dendam dan ingin